Puji Tuhan ya, sekalipun perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampai juga. Kita semua seperti lagu ini tadi dipanggil untuk melayani Tuhan. Apalagi bagi calon-calon wisudawan. Lupakan sejenak skripsinya yang masih harus dibongkar, baik itu minor ataupun mayor, berarti ada jenderalnya. Nah, lupakan sejenak. Yang pasti hari ini kita mau menikmati sukacita, dan khususnya lewat firman Tuhan hari ini kita akan belajar menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Ada karakter-karakter yang harus dibuang. Jadi tidak semua karakter itu bisa kita bawa untuk melayani Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa karakter tidak penting. Ternyata ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, Tuhan mau kita membuang karakter-karakter yang negatif. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Saking fokusnya selalu kepada anak yang hilang yang didapati, sering sekali terabaikan anak yang sulung yang sebenarnya bersama dengan ayahnya tetapi hilang juga. Hamba-hamba Tuhan juga banyak yang kelihatan melayani tetapi sadar atau tidak sadar sebenarnya sering ia sedang terhilang. Sama seperti anak sulung ini. Dia tiap hari bersama-sama dengan bapaknya, tapi ia tidak hidup menikmati kekayaan bapaknya. Bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan? Tentu kita harus melayani dengan kasih karunia. Terlebih dahulu kita menikmati kasih karunia, baru kita bisa membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Kita diselamatkan, baru kita bisa membawa berita keselamatan kepada orang lain. Tetapi tanpa disadari banyak hamba-hamba Tuhan bermasalah dalam hal karakternya. Kenapa? Dia tidak menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Sehingga karakter yang perlu dibuang dari si sulung ini. Yang pertama, ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang membuat dia marah? Ini normal. Adiknya itu memang benar-benar keterlaluan. Sudah minta warisan, dijual, dihambur-hamburkan, pulang, dipestain. Wajar nggak dia marah? Wajar. Kita katakan wajar dia marah. Saya juga kalau ada di posisinya mungkin saya akan marah. Tetapi kalau ditanya Tuhan, apakah Tuhan senang kalau kita marah? Tentu tidak. Melayani kita nggak bisa bawa-bawa sakit hati kita. Bahkan betapa banyak gereja yang terpecah-pecah, hancur, kacau balau, berantakan. Hanya gara-gara hamba-hamba Tuhannya bawa-bawa dendam, sakit hati. Yang namanya hidup di dunia ini nggak bisa kita lepas dari yang namanya bermasalah dengan orang lain. Mari belajar dari Yusuf. Ia mengalami penderitaan yang disebabkan oleh saudara kandungnya. Sesudah ayahnya meninggal, abang-abangnya takut. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf nangis waktu itu. Dia katakan, aku nggak lupa dengan semua kejahatan kalian. Engkau mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan guna memelihara satu bangsa. Yusuf mau katakan tidak ada gunanya dendam. Beda dengan si sulung. Anak sulung ini tadi, dia menyimpan dendam. Dia menyimpan luka yang begitu dalam. Itu sebabnya ia nggak bisa menikmati kasih karunia bapaknya. Kekayaan bapaknya itu nggak bisa dinikmatinya. Jadi kalau kita mau menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa berbagi, buang semua kebencian. Kalau misalnya ada yang mau wisuda nanti, ada dosen pembimbingnya atau ada dosen penguji yang benar-benar mungkin waktu ini merasa kecewa kali aku lihat ibu itu, lihat bapak itu, kalau bisa mau kucabik-cabik gitu ya kan. Lupakan. Bukan hanya dilupakan tapi mengampuni. Yusuf katakan engkau mereka-rekakannya untuk kejahatan. Apalagi kalau dosen-dosen saudara bukan untuk kejahatan, itu untuk kebaikanmu. Kalau diabrik-abrik, diobrak-abrik pun skripsinya, itu untuk kebaikanmu.
Jadi orang tidak akan bisa menikmati kasih karunia kalau di hatinya ini masih dibawa-bawa kebencian dan dendam. Kalau saudara mau melayani apapun sakit hati yang pernah ada, bertobat hari ini. Karakter apa lagi yang perlu kita buang apabila kita mau melayani Tuhan? Jangan sampai kita hidup di dalam iri hati. Apa yang dikatakannya? Dia kau beri lembu tambun, aku anak kambing pun enggak. Kalau Paulus katakan, 3 kali ku minta sama Tuhan supaya duri dalam daging ini dicabut, tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karunia aku bagimu. Amin. Jadi mari kita menikmati kasih karunia Tuhan. Jangan bandingkan berkat orang dengan berkat kita. Kalau teman-teman tadi bisa naik mobil, kami hanya masih bisa naik roda 2. Tapi apa kelebihannya? Sampai di bawah pun bisa. Tetap roda 2-nya di bawah, kan gitu. Nah, semua berkat yang kita terima itu Tuhan punya tujuan. Jadi jangan pernah banding-bandingkan apa yang kita terima dengan apa yang diterima orang lain. Padahal apa yang dikatakan bapaknya ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Betapa bodohnya dia, iri dia sama adiknya yang sudah cukup lama menderita. Pak, saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati kadang-kadang membuat kita akhirnya senang kalau ada orang susah di sekeliling kita. Tapi coba kalau dia berhasil, ini iri hati. Berhasil dia, susah kali hati kita, emosi kita melihatnya. Kok bisa ya? Lebih cantiknya aku dari dia, kok pacarnya 5, pacarku 1 pun belum ada. Ada yang begitu? Itu namanya iri hati. Hamba Tuhan itu harus menghindari atau membuang semua iri di dalam hati kita. Kalau kita mau hidup di dalam panggilan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, di dalam melayani itu jangan hitung-hitungan. Kalau kita hitung yang kita dapat dengan yang kita lakukan, stres kita. Artinya, kalau kita menghitung-hitung pengorbanan kita, maka kita akan terus mengeluh dalam perjalanan hidup. Apa yang dikatakannya? Tiap hari loh Pak, aku kerja. Dihitungnya tenaganya. Keladang aku tiap hari, layaknya budak. Apa yang ku dapat? Apa yang ku dapat? Enggak ada, kambing pun enggak, anak kambing pun enggak. Dia enak kali hidupnya. Itu kalau hitung-hitungan. Jadi saudara kalau melayani nanti dimanapun melayani, ya jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Apa sih yang ku dapat? Kalau mengajar, aku di sana mengajar, berapa yang ku dapat? Kalau aku jadi perintisan di sana, apa yang ku dapat? Kalau mau dapat sesuai dengan apa yang kita kerjakan, jangan jadi hamba Tuhan, jadi bisnismen. Ya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, di awal-awal merintis, ada keinginan seperti itu. Kita merintis, menjemputi anak-anak sekolah minggu. Bayangin 1-2 anak sekolah minggu dijemputin ke rumahnya, bangun pun belum. Tetapi kasih karunia Tuhan membuat kita bisa menikmati panggilan itu. Jadi mulai dari 0 kita pelan-pelan 1-2 anak sekolah minggu. Tuhan punya cara, jadi jangan pernah kita hitung-hitungan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, jadi hamba Tuhan, apalagi yang mau tamat ini, dimanapun kamu melayani, mau di pedalaman, mau di pelosok, jangan menyerah. Mari kita tetap melayani Tuhan. Jangan hitung tenaga kita, biarlah Tuhan yang akan menyediakan berkat bagi kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
Kau